Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdlil fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah online pada hari ini. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah ke masa ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Adapun topik makalah kami pada hari ini yaitu strategi memotivasi peserta didik untuk belajar. Pada strategi memotivasi peserta didik untuk belajar, ada 5 poin penting yang akan kami bahas atau kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi pembelajaran. Kedua, fungsi dan pentingnya motivasi dalam belajar. Ketiga, pembagian sifat motivasi dalam belajar. Keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan selanjutnya atau yang terakhir, prinsip dan upaya yang dilakukan untuk membangkitkan belajar siswa. Baiklah, perkenalkan nama saya Siva Aulia Syafira sebagai moderator, Nur Intan sebagai pemateri, dan Saudara Khairul Umam sebagai pemateri pula. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami, yaitu strategi memotivasi peserta didik untuk belajar. Itulah tadi sesi pembukaan. Kemudian kita melangkah pada sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Intan dan akan dilanjutkan oleh Saudara Khairul Umam. Kepada Saudari Nur Intan, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya akan memaparkan materi kami yaitu strategi memotivasi peserta didik untuk belajar. Pengertian motivasi pembelajaran. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam motivasi, terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu untuk belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Pentingnya motivasi dalam belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Adapun pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar yang kemudian bekerja. Adapun 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru. Adapun manfaat motivasi bagi guru, yang pertama, membangkitkan dan meningkatkan
dan memelihara siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami belajar siswa di kelas yang beraneka ragam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu dari berbagai macam peran. Yang keempat, memberi peluang kepada guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogik. Adapun sifat-sifat motivasi. Berdasarkan sifatnya, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dari dirinya. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dalam diri seseorang karena pengaruh dari rangsangan di luar perbuatan yang dilakukannya. Itulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Dan itulah tadi pemaparan dari Saudari Nur Intan. Dan sekarang akan dilanjut oleh Saudara Khairul Umam. Kepada saudara dipersilakan. Atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di dalam kehidupan sehari-hari, motivasi banyak dipelajari, termasuk motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat timbul, tenggelam, atau berubah disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Yang kedua, kemampuan belajar. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang keenam, upaya guru mempelajarkan siswa. Selanjutnya, prinsip motivasi dalam pembelajaran. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian berikut. Pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang anak didik. Anak didik menyenangi mata pelajaran tertentu dengan senang hati mempelajari mata pelajaran itu. Selain memiliki bukunya, ringkasannya juga rapi dan lengkap. Setiap ada kesempatan, selalu mata pelajaran yang disenangi itu yang dibaca. Ulangan pun dilewati dengan mulus dengan prestasi yang gemilang. Selanjutnya, upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk siswa. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan
sikap dan perilaku siswa. Ada 3 komponen dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Dalam proses interaksi belajar, mengajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik diperlukan untuk mendorong anak didik agar tekun belajar. Ada beberapa upaya motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di kelas. Adapun upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan angka. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. Angka ini biasanya terdapat dalam buku rapor sesuai jumlah mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu yang kedua, hadiah. Memberikan hadiah. Hadiah dapat diberikan kepada anak didik yang berprestasi tinggi, yang ranking 1, ranking 2 atau 3 dari anak didik lainnya. Pemberian hadiah bisa juga diberikan dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk lain seperti alat tulis. Dengan cara itu, anak didik akan bermotivasi untuk belajar guna mempertahankan prestasi belajar yang telah mereka capai. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar. Persaingan baik dalam bentuk individu maupun kelompok diperlukan dalam pendidikan. Namun demikian, ulangan tidak selamanya dapat digunakan sebagai alat motivasi. Ulangan yang guru lakukan setiap hari dengan tidak berprogram akan membosankan anak didik. Oleh karena itu, ulangan akan menjadi alat motivasi bila dilakukan secara akurat dengan teknik dan strategi yang sistematis. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai ego involvement. Ego involvement merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan kepentingannya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Siswa akan bekerja dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya. Selanjutnya itu yang keenam, mengetahui hasil belajar. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Yaitu yang ketujuh, pujian. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. Yaitu yang kedelapan, yaitu hukuman. Meskipun hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Hukuman merupakan alat motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan karena dendam. Hukuman hanya diberikan oleh guru dalam konteks mendidik, seperti memberikan hukuman berupa membersihkan kelas, menyaingi rumput di halaman sekolah, membuat resume atau ringkasan.
atau apa saja dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu yang ke-9, mengenai hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan gejala psikologis yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kebutuhan anak didik untuk mengetahui suatu dari objek yang akan dipelajarinya. Kebutuhan itu yang menjadi dasar aktivitas anak didik dalam belajar. Tidak ada kebutuhan berarti tidak ada hasrat untuk belajar. Itu yang terakhir, yang ke-10, mengenai tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai dirasakan anak sangat berguna dan menguntungkan, sehingga menimbulkan gairah untuk terus belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Saudara Khairul Umam dan Saudari Nur Intan. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Dan saya akan memberikan kesempatan 3 orang penaja untuk bertanya yang belum dimengerti atau belum difahami tentang materi pada kelompok kami. Dan kepadanya saya silakan. Baiklah, sekian diskusi pada hari ini tentang strategi memotivasi peserta didik untuk belajar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam pemaparan materi dari kelompok kami. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.